Kita nyalakan obat nyamuk dulu biar tidak dikerubuti nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini tidak berhubungan dengan PLTS, tapi rutinitas pagi saya di musim hujan, yaitu mencari atau berburu jamur. Jadi ini adalah tempat di mana saya setiap pagi mencari jamur barat, yaitu di sekitar tepian sungai. Jadi jika kita perhatikan, tanah di sekitaran sini sedikit lebih tinggi. Ini adalah tanah hasil kerukan dari pendangkalan sungai yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jadi menjadi lebih tinggi tanahnya daripada di sekitar. Dan tempat yang teduh ini menjadi tempat yang baik untuk tumbuhnya jamur. Samping itu juga karena tanahnya tinggi, jadi rayap suka menempati tempat seperti ini karena jauh dari genangan air. Seperti yang kita ketahui bersama, jamur barat ini tumbuh dari bekas rumah sarang rayap. Jadi sarang rayap yang sudah ditinggalkan penghuninya, yang sudah bercampur dengan tanah, ini kemudian menjadi bakal tumbuhnya jamur barat. Makanya jika kita menemukan jamur barat, akarnya ini akan memanjang jauh ke dalam tanah dan terhubung dengan sarang rayap tersebut. Nah, di sini kita nemu satu. Kita akan coba congkel dari dalam. Nah, seperti terlihat akarnya panjang ya. Kita coba cari lagi di tempat lain. Nah, itu ada lagi. Kita congkel lagi. Ya, dapat lagi, masih bagus. Jamur barat ini ada beberapa macam hama. Yang sering kita jumpai adalah larva ulat yang memakan bagian batang dan tudung, juga akar. Lalu ada juga hama berupa kepik atau serangga berwarna hitam bersayap. Nah, kepik ini menyukai bagian tudungnya. Lalu yang terakhir adalah semut. Semut juga salah satu serangga yang menyukai jamur barat ini. Masa hidup jamur ini relatif singkat jika dibandingkan dengan jamur lain, yaitu berkisar antara 1 sampai 2 hari. Namun kondisi terbaiknya yaitu sebelum lewat 1 hari, karena di hari kedua jamur ini akan mengalami pembusukan. Jika tidak begitu, akan terlebih dahulu diserang larva ataupun hama lainnya. Sayangnya di sekitar tempat saya mencari jamur, tanahnya banyak bercampur dengan sampah dan ada beberapa jamur yang gagal tumbuh hingga ke permukaan karena terbelit sampah plastik. Dan saya sempat menemui beberapa kali sehingga tidak bisa mekar dengan sempurna. Ada sebagian batang atau tudungnya yang rusak karena tidak bisa keluar dengan sempurna. Nah, ini kita nemu lagi di tepian sungai, dan harus hati-hati karena memang agak terjal tempatnya. Nah, di sini ada
jamur Ganoderma atau biasa disebut jamur linci. Dulu masih putih, tapi permukaannya sekarang sudah tua. Sebenarnya sudah bisa dipanen. Ada beberapa informasi yang menyebutkan jamur ini bisa digunakan sebagai obat herbal. Namun secara rinci khasiatnya saya juga kurang begitu paham. Pengolahannya dengan cara dikeringkan, kemudian diseduh dengan air atau dibikin teh. Kita lanjut cari di tempat lain. Untuk tanah yang permukaannya tertutup daun bambu kering, sesekali saya mengkorek-korek karena kadang ada seperti ini, jamur barat yang belum mekar dengan sempurna sehingga tersamar oleh daun-daun kering. Saya langsung ambil daripada saya tunggu mekar kelamaan ya. Yang masih kuncup ini malah lebih enak, lebih renyah teksturnya. Masih di tepian sungai, kita sedikit ke utara dari tempat yang awal tadi. Kita harus melihat dengan seksama untuk mencari jamur barat ini karena warna tudungnya tersamar oleh daun-daun kering. Dan pada saat menemukan memang ada perasaan yang berbeda. Betapa senangnya seperti kita nemu harta karun. Untungnya musim ini tidak ada orang lain yang nyari. Kalau biasanya ada ibu-ibu suka nyari juga jamur barat di sekitar sini. Dan berangkatnya itu habis subuh, bisa kebayang tuh masih gelap. Tapi belakangan ini beliaunya sering dapat job memasak, jadi dipanggil orang yang mengadakan hajatan. Keuntungan sendiri buat saya, nyarinya tidak perlu pagi-pagi. Saya biasa nyari sekitar jam 7 atau setengah 8. Kita nemu lagi. Untuk memudahkan jangan lupa bawa pencongkel ya, bisa obeng, bisa pisau atau kayu, supaya akarnya tidak terputus karena sayang kalau tertinggal. Karena akarnya juga bisa dimakan. Jamur barat itu unik ya, batangnya lunak, seluruh bagiannya lunak, tapi perjuangannya untuk dapat muncul hingga permukaan, dia tidak peduli ada apa yang dia harus terjang, batu bata, tumpukan batu bata atau sampah-sampah plastik, tetap bisa muncul ke permukaan meskipun dengan postur yang tidak normal. Dan di bawah sini tempat saya berpijak adalah rumah rayap. Karena semalam hujan deras, jadi rayap pada membuat lubang ke permukaan.
Dan ini dalam radius 5 meter melingkar terdapat banyak lubang-lubang rayap. Nah, rayapnya pada muncul di permukaan. Nah, ini ada lagi. Kita coba cabut langsung. Ya, patah. Kita coba congkel-congkel lagi. Kalau batang seperti ini, biasanya dia akarnya panjang ya ke dalam. Tapi biarlah. Susah juga kalau digali. Sekarang kita geser ke sebelah timur. Ini ada di kebun tetangga, masih dekat dengan sungai. Kita dapat lagi. Kita cari terus. Hari ini panas terik ya, setelah kemarin hujan. Dan ada lagi satu. Masih sangat bagus, bebas dari larva. Kalau batangnya keras, tandanya bersih, biasanya tidak ada larvanya. Tapi kalau lunak atau kopong, biasanya sudah busuk dimakan larva. Wah, ini lumayan, batangnya besar dan panjang. Ada jamur temerang, teman-teman, yang tumbuh di batang pisang. Di pangkal batangnya bagian bawah ini ada kelopak. Ini adalah jamur merang yang sudah mekar, atau nama latinnya Volvariella. Sebelum diolah, kita bersihkan dari tanah dan larva. Kita bersihkan bagian tudung, bagian batang dan akar. Nah, seperti ini. Untuk membersihkan bagian akar, pakai pisau juga bisa, cuma biasanya sering terkikis dagingnya. Jadi saya lebih suka pakai ini, penggosok panci ya. Dibelah dan dipotong-potong sesuai selera. Pembelahan ini dimasukkan juga untuk memastikan bahwa batang bersih dari larva. Kalau batangnya busuk seperti ini, jangan buru-buru dibuang. Tinggal kita bersihkan bagian yang busuk, kemudian kita potong-potong ke batang bagian luarnya, dan kita pastikan kalau sudah bersih kita olah dengan yang lain.
Hari ini kita akan masak dengan dipepes menggunakan bumbu kuning. Bumbunya ada pala, bawang putih, bawang merah, ada cabai, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, kemudian garam dan sedikit micin dan gula. Kemudian semua bumbu diulek jadi satu. Jamur. Mantap dek, lebih tinggi dek. Jadin. Dina mau jamur? Mau? Tidak. Kenapa? Pedes tak? Ya wis, dimaem ayah, dimaem mbah. Jamur. Kok dimasak? Dan kita kukus selama 10 menit. Dan sudah matang. Lebih nikmat disajikan dalam kondisi hangat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.